Nyali ciut, NATO kena mental hadapi Rusia. Batal kirim jet tempur ke Ukraina sebab takut. Ukraina membutuhkan bantuan dari negara lain demi bertahan dari serangan Rusia. Namun tampaknya Ukraina mulai meragukan keseriusan Amerika Serikat, NATO dengan negara-negara barat lainnya dalam hal bantuan pada Ukraina untuk menghadapi Rusia. Ukraina sepertinya sangat kukuh ingin mendapatkan jet tempur untuk bisa mengimbangi kecanggihan perang Rusia. Namun NATO dan negara barat lainnya tak punya kuasa. Mereka memilih membatalkan mengirimkan jet tempur. Alasannya cukup logis dan patut menjadi perhatian. NATO khawatir akan terseret dalam konflik Rusia. Tentu saja kenyataan itu harus membuat Ukraina urut dada. Artinya tidak semua keinginan mereka akan terwujud dalam hal bantuan peralatan perang. Kondisi itulah yang kemudian dikeluhkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia kemudian menuduh Barat kurang berani saat negaranya memerangi invasi Rusia, mengajukan permohonan agar jet tempur dan tank mempertahankan pertahanan dalam konflik yang berujung pada perang gesekan. Setelah Presiden AS Joe Biden bertemu dengan pejabat senior Ukraina di Polandia pada hari Sabtu, Zelensky mengecam pingpong Barat terhadap siapa dan bagaimana harus menyerahkan jet dan senjata pertahanan lainnya kepada kami. Sementara serangan rudal Rusia membunuh dan menjebak warga sipil. Saya sudah berbicara dengan para pembela Mariupol hari ini. Saya terus berhubungan dengan mereka. Tekad, kepahlawanan, dan keteguhan mereka mencengangkan, kata Zelensky dalam pidato video pada Minggu pagi, merujuk pada kota selatan yang terkepung yang telah mengalami beberapa kekurangan dan kengerian perang besar. Invasi Rusia ke Ukraina sekarang di hari ke-32 telah terhenti di banyak daerah, goyah dalam menghadapi perlawanan Ukraina yang didukung oleh senjata dari AS dan sekutu barat lainnya. Bantuan militer barat sejauh ini belum termasuk jet tempur. Sebuah proposal untuk mentransfer pesawat Polandia ke Ukraina melalui AS dibatalkan di tengah kekhawatiran NATO tentang terseret ke dalam konflik dengan Rusia. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas komunitas Euro-Atlantik? Apakah ini masih Moskow berkat taktik menakut-nakutinya, kata Pak Zelensky. Mitra kami harus meningkatkan bantuan mereka ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada hari Minggu bahwa medan perang di Ukraina Utara sebagian besar tetap statis karena serangan balik lokal menghambat upaya Rusia untuk mengatur kembali pasukan mereka. Kementerian Pertahanan mengatakan pasukan Rusia tampaknya berusaha mengepung pasukan Ukraina yang berhadapan langsung dengan wilayah separatis di timur negara itu. Moskow mengklaim bahwa fokusnya adalah merebut wilayah Donbas timur Ukraina dari kendali Ukraina. Wilayah itu sebagian dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia sejak 2014. Seorang pejabat tinggi militer Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukan sedang dialihkan ke timur dari bagian lain negara itu. Terlepas dari pernyataan tersebut, roket Rusia menghantam kota barat Lviv pada hari Sabtu ketika Biden mengunjungi negara tetangga Polandia, berfungsi sebagai pengingat bahwa Moskow bersedia untuk menyerang di mana saja di Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka menggunakan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara untuk menyerang depot bahan bakar dan pabrik pertahanan di Lviv. Dia mengatakan serangan lain dengan rudal yang diluncurkan dari laut menghancurkan sebuah depot dengan rudal pertahanan udara di Pletske, tepat di sebelah barat ibu kota Ukraina, Kyiv. Serangan itu terjadi saat Biden mengakhiri kunjungan ke Polandia, di mana dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Ukraina, mengunjungi pasukan AS dan melihat pengungsi dari perang. Sebelum pergi, dia menyampaikan kecaman keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan mengatakan, demi Tuhan orang ini tidak bisa tetap berkuasa. Gedung Putih dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia tidak menyerukan perubahan segera dalam pemerintahan di Moskow. Tetapi juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam pernyataan itu dengan mengatakan, ini bukan terserah Presiden AS dan bukan terserah Amerika untuk memutuskan siapa yang akan tetap berkuasa di Rusia. Minggu pagi bau bahan kimia masih tercium di udara saat petugas pemadam kebakaran di Lviv, sekitar 45 mil dari perbatasan Polandia, menyemprotkan air ke bagian fasilitas minyak yang terbakar yang terkena serangan Rusia. Serangan udara berturut-turut Rusia mengguncang kota yang telah menjadi surga bagi sekitar 200.000 orang yang telah melarikan diri dari kota-kota yang dibombardir. Lviv juga telah menjadi stasiun jalan bagi sebagian besar dari 3,8 juta pengungsi yang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia pada 24 Februari. Sebagian besar kota telah terhindar sejak invasi dimulai, meskipun rudal menghantam fasilitas perbaikan pesawat di dekat bandara utama seminggu yang lalu. Dalam pidato videonya, Zelensky memperingatkan Moskow bahwa itu menabur kebencian yang mendalam terhadap Rusia di antara orang-orang Ukraina karena rentetan artileri dan pembomban udara yang terus-menerus menghancurkan kota-kota menjadi puing-puing, membunuh warga sipil dan mendorong orang lain ke tempat penampungan, membuat mereka mengais makanan dan air untuk bertahan hidup. Anda melakukan segalanya sehingga orang-orang kami sendiri meninggalkan bahasa Rusia. Karena bahasa Rusia sekarang hanya akan dikaitkan dengan Anda, dengan ledakan dan pembunuhan Anda, kejahatan Anda, katanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mendesak negara-negara barat untuk membantu negaranya dengan kendaraan tempur.
Sang presiden menyebut Barat selama ini terlalu takut kepada Rusia dalam pidato yang disiarkan pada Minggu 27 Maret pagi waktu setempat. Zelensky mengulangi permintaannya kepada NATO agar mengirimkan jet tempur dan tank. Sebelumnya Amerika Serikat telah sepakat mengirim armada F-16 ke negara-negara Eropa Timur jika mereka mengirim jet MiG yang bisa digunakan Angkatan Udara Ukraina. Akan tetapi skema pengiriman jet tak kunjung disepakati oleh AS dan negara-negara Eropa Timur seperti Polandia. Warsawa dan Washington berdebat mengenai siapa pihak yang seharusnya mengirimkan armada jet ke Ukraina. Ukraina membutuhkan bantuan dari negara lain demi bertahan dari serangan Rusia. Namun tampaknya Ukraina mulai meragukan keseriusan Amerika Serikat, NATO dengan negara-negara barat lainnya dalam hal bantuan pada Ukraina untuk menghadapi Rusia. Ukraina sepertinya sangat kukuh ingin mendapatkan jet tempur untuk bisa mengimbangi kecanggihan perang Rusia. Namun NATO dan negara barat lainnya tak punya kuasa. Mereka memilih membatalkan mengirimkan jet tempur. Alasannya cukup logis dan patut menjadi perhatian. NATO khawatir akan terseret dalam konflik Rusia. Tentu saja kenyataan itu harus membuat Ukraina urut dada. Artinya tidak semua keinginan mereka akan terwujud dalam hal bantuan peralatan perang. Kondisi itulah yang kemudian dikeluhkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia kemudian menuduh Barat kurang berani saat negaranya memerangi invasi Rusia, mengajukan permohonan agar jet tempur dan tank mempertahankan pertahanan dalam konflik yang berujung pada perang gesekan. Setelah Presiden AS Joe Biden bertemu dengan pejabat senior Ukraina di Polandia pada hari Sabtu, Zelensky mengecam pingpong Barat terhadap siapa dan bagaimana harus menyerahkan jet dan senjata pertahanan lainnya kepada kami. Sementara serangan rudal Rusia membunuh dan menjebak warga sipil. Saya sudah berbicara dengan para pembela Mariupol hari ini. Saya terus berhubungan dengan mereka. Tekad, kepahlawanan, dan keteguhan mereka mencengangkan, kata Zelensky dalam pidato video pada Minggu pagi, merujuk pada kota selatan yang terkepung yang telah mengalami beberapa kekurangan dan kengerian perang besar. Invasi Rusia ke Ukraina sekarang di hari ke-32 telah terhenti di banyak daerah, goyah dalam menghadapi perlawanan Ukraina yang didukung oleh senjata dari AS dan sekutu barat lainnya. Bantuan militer barat sejauh ini belum termasuk jet tempur. Sebuah proposal untuk mentransfer pesawat Polandia ke Ukraina melalui AS dibatalkan di tengah kekhawatiran NATO tentang terseret ke dalam konflik dengan Rusia. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas komunitas Euro-Atlantik? Apakah ini masih Moskow berkat taktik menakut-nakutinya, kata Pak Zelensky. Mitra kami harus meningkatkan bantuan mereka ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada hari Minggu bahwa medan perang di Ukraina Utara sebagian besar tetap statis karena serangan balik lokal menghambat upaya Rusia untuk mengatur kembali pasukan mereka. Kementerian Pertahanan mengatakan pasukan Rusia tampaknya berusaha mengepung pasukan Ukraina yang berhadapan langsung dengan wilayah separatis di timur negara itu. Moskow mengklaim bahwa fokusnya adalah merebut wilayah Donbas timur Ukraina dari kendali Ukraina. Wilayah itu sebagian dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia sejak 2014.